Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik yang akan menemani para jamaah yang ada di sini dan pemirsa di rumah. Dengan tema kita kali ini, tiap nikmat yang digenggam pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ustadz boleh dijelaskan Ustadz dengan tema kita kali ini tentang hisab. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap nikmat yang digenggam pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Tapi dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Semua kita tahu bahwa setelah kita mengarungi kehidupan dunia, kita akan melalui fase-fase kehidupan yang kemudian nanti akan mengantarkan kita pada tempat terakhir kita, yakni kehidupan akhirat. Pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, ada dua fase kehidupan yang pasti kita akan temui. Yang pertama namanya yaumul hisab. Hari diperhitungkan setiap amal kita. Dan yang kedua, yaumul mizan, hari ditimbangkan setiap amal perbuatan kita. Banyak orang yang gelisah dengan apa yang belum dimiliki, tapi sedikit orang yang gelisah dengan apa yang belum disyukuri dan belum dinikmati dari apa yang Allah berikan dalam hidupnya. Bunda, pemirsa, kita harus paham, tidak ada satupun yang luput dalam penilaian Allah. Dikisahkan dalam Al-Quran, nanti manusia ketika dihisab akan mendapatkan dua golongan. Satu, ada yang mendapatkan buku catatan dari sebelah kanan. Yang orang mendapatkan catatan sebelah kanan, dia akan bahagia. Dia akan senang, tersenyum. Kenapa? Karena selama hidupnya dia adalah orang yang baik. Tapi mohon maaf, ada manusia yang nanti akan diberikan buku catatan dari belakangnya. Bahkan dilempar buku itu. Kenapa? Karena selama hidupnya manusia ini adalah manusia yang jauh membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ditimbang amal kita, kira-kira lebih banyak amal solehnya atau amal salahnya. Tapi ada yang kedua, mereka takut berjumpa dengan Allah. Gak mau. Kenapa? Karena timbangannya lebih banyak keburukannya. Sampai kemudian nanti dia bertemu dengan satu neraka. Hawiyah. Apa neraka hawiyah itu? Neraka yang sangat panas diakibatkan timbangan amal kebaikannya lebih sedikit daripada amal keburukannya. Belajar ya menghisab dirimu sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda sering mengumpulkan koleksi pakaian. Itu akan dihisab loh. Coba Ahilman tanya, kerudung yang disimpan di lemari lebih banyak dipakai apa disimpan? Baju yang di lemari lebih banyak yang dipakai apa disimpan? Pertanyaannya, kalau datang ke mall
masih mau beli baju yang baru? Kalau datang ke mall masih mau beli jilbab yang baru? Kadang kita lupa yang kemarin masih banyak yang belum kita syukuri. Betul? Yang kemarin masih banyak yang belum kita nikmati. Betul? Sampai kita lupa dengan apa yang Allah beri. Maka mohon maaf, jangan tunggu bahagia baru bersyukur. Tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka rasanya sulit Allah memberi nikmat yang banyak. Belajarlah menghisab dirimu sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bunda. Kira-kira siapa nih bunda-bunda yang mau tanya ya? Boleh tunjuk tangannya. Boleh acungkan tangan semua, mana yang mau bertanya. Di sini Mbak Indri yang mana ya? Ini Mbak Indri ya? Silakan, ya. Oh yang dari tadi senyum-senyum ya, yang manis banget. Boleh Mbak Indri silahkan berdiri. Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum Kak Fahirus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri dulu ya Pak Ustadz di sini. Saya Indri Novitasari, saya berasal dari Jambi. Saya seorang single mom. Saya terlahir tidak dari keluarga yang benar-benar harmonis. Orang tua saya selalu membanding-bandingkan saya dengan saudara saya yang lainnya. Terkadang saya bertanya, kenapa ya? Ketika saya sekolah, saya sering membantu kedua orang tua saya supaya tidak memberatkan mereka. Ketika setelah saya lulus sekolah, ada seorang laki-laki yang sangat begitu baik datang untuk melamar saya. Pada saat itu orang tua saya tidak menyetujuinya dikarenakan hanya tukang las. Tapi lelaki itu adalah lelaki baik yang dan bertanggung jawab untuk diri saya. Ketika itu orang tua saya meminta mahar 50 juta. Tetapi dengan kesepakatan keluarga akhirnya disepakati 20 juta. Akhirnya kami menikah Pak Ustadz. 7,5 tahun pernikahan kami alhamdulillah bahagia dan dikaruniai 3 orang anak Pak Ustadz. Tapi kebahagiaan saya itu Allah uji kembali. Allah ambil suami saya. Dalam keadaan yang tidak sakit. Saya membesarkan anak saya sendiri. 3 orang anak saya besarkan sendiri tanpa dukungan dari siapapun. Tanpa dukungan dari keluarga saya. Atau dukungan dari pihak manapun. Suami saya meninggal itu bukan tanpa hutang Pak Ustadz. Karena kami ada usaha toko, jadi hutang itu pasti banyak ya Kak Fairus ya. Hampir 1 miliar. Saya lunaskan 3,5 tahun, walaupun ada harta yang Allah ambil, tapi saya ikhlas Pak Ustadz. Saya ikhlas untuk itu. Saat ini saya hanya berjuang dengan anak-anak, hanya jualan online. Dan juga jualan makanan. Pertanyaannya Pak Ustadz, saya ingin hidup normal Pak Ustadz. Saya ingin orang tua saya bisa menerima saya dan anak-anak saya. Begitupun dari pihak suami saya. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Saya menolak bala dari sumpah kedua orang tua saya. Dulu sumpah serapah apa yang pernah orang tua ucapkan? Hidup saya nggak akan pernah selamat. Saya juga heran Pak Ustadz. Berbagai cara sudah saya lakukan ya Pak Ustadz. Sebagai anak saya tidak pernah membenci orang tua saya.
Tapi saya menjauh dari kedua orang tua saya supaya saya tidak tersakiti terus menerus Pak Ustadz. Apakah salah? Saya kepengen hidup bahagia Pak Ustadz. Kalau bisa saya pengen orang tua saya bisa menerima saya kembali, bisa menerima cucunya kembali. Jikapun saya punya salah selama ini yang benar-benar mungkin menyakiti mereka, saya meminta maaf pun dari setulus hati saya. Jikapun kalau mereka belum menerima itu, saya berusaha ikhlas. Saya tetap mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan hidayah dan dibukakan pintu hati mereka. Bunda, keluarga itu harta yang paling berharga. Keluarga itu tempat berteduh dan bertumbuh untuk bisa menemukan kebaikan. Maka segala sesuatu yang bicara tentang keluarga itu harus dimulai dengan kebaikan. Ada 3 poin yang barangkali ingin Ahilman sampaikan. 1, kita sebagai seorang anak belajar terus untuk bisa jadi anak yang baik. Agar kemudian jangan sampai mengundang sumpah serapah dari orang tua kita terhadap kita. Maka pada bab ini, mohon izin, mohon maaf, AA tidak berarti menyalahkan Mbak. Tapi kalau boleh introspeksi diri, kalau boleh muhasabah diri, kenapa orang tua bisa sumpah serapah terhadap kita? Mungkin ada sikap kita yang menyinggung perasaan orang tua sehingga keluar kata-kata yang tidak baik. Maka sikap beliau bagus sekali tadi ketika AA sampaikan apa yang mau disampaikan sama orang tua. Beliau mengucapkan kalimat apa? Minta maaf kalau selama ini saya punya salah atau menyakiti. Dan ingat ya, di antara dosa yang balasannya langsung disegerakan di dunia, yang pertama adalah dosanya seorang anak karena menyakiti hati orang tuanya. Tapi mohon maaf, poin yang kedua, jadi orang tua juga harus belajar jadi orang tua yang baik. Betul? Salah satu sikap orang tua yang baik, jangan suka membandingkan antara anakmu yang satu dengan yang lainnya. Tolong jawab, setiap anak itu boleh jadi rahimnya sama, orang tuanya sama, pertanyaannya karakternya sama atau beda? Sifatnya sama atau beda? Rizkinya sama atau beda? Nasibnya sama atau beda? Beda. Poin yang ingin AA sampaikan, jangan suka membandingkan anakmu dengan anak yang lain karena urusan dunia, urusan rezeki. Karena mohon maaf, boleh jadi sesuatu itu berbeda keadaannya. Maka selanjutnya poin yang ketiga, Mbak, hidup harus terus berjalan. Suami pergi meninggalkanmu bukan berarti Allah meninggalkanmu. Untuk kita yang sedang kehilangan, jangan rapuh terjatuh karena manusia yang pergi meninggalkanmu. Selama ada Allah di hatimu, semua akan baik-baik saja. Rizkimu bukan dari suamimu, dari siapa? Nikmatmu bukan dari suamimu, dari siapa? Allah. Suami itu hanyalah wasilah, perantara rezeki yang Allah berikan kepada dirimu. Berharap sama siapa? Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mbak fokus ke depan. Mbak punya investasi terbaik, 3 anak yang soleh, soleha itu. Belajar jadi ibu yang baik.
dunia bisa dicari. Setuju? Usaha bisa mulai lagi. Kerja bisa kita benahi. Tapi di hati harus yakin sama Allah. Maka ada satu zikir. Ini zikir biar di hati tidak hilang keyakinan kita kepada siapa? Kepada Allah. Ayo sama-sama. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Semoga Allah jaga keluarga kita. Kalau bukan keluarga kita, harus kepada siapa lagi kita berbuat baik. Maka jangan sampai menyakiti dan menyinggung perasaan keluarga. Karena yang paling tidak enak saat kita bertengkar dengan orang terdekat dalam kehidupan kita. Betul? Belajar minta maaf, belajar memaafkan. Semoga Allah ridho dengan kebersamaan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya selalu nangis loh Kak. Melihat keluarga yang lain selalu disupport loh. Kok kenapa saya? Kenapa sih ya Allah? Saya nggak tahu ya kebahagiaan apa yang bakal Allah siapkan untuk saya dan anak-anak saya. Tapi jujur ada rasa iri saya melihat keluarga yang dirangkul ya sama orang tuanya, apalagi dalam keadaan anaknya sudah tidak ada suaminya. Dan saya pun juga berasanya, ya Allah selama ini Allah gantikan semua itu dengan kehadiran suamiku. Tapi kenapa ya Allah Kau ambil beliau yang memang menjadikan aku sosok yang benar-benar diratukan sama suami. Lega. Sudah, saya tenang. Mungkin ini semua jawaban ya dari Allah supaya saya bisa mendengarkan secara langsung melalui Ustadz Hilman. Semoga harapan saya ke depan, hubungan ini bisa kembali lebih baik lagi dengan orang tua saya. Intinya saya sangat menyayangi mereka sebagai orang tua saya.